kopi. Terus cerita-cerita sama orang warung itu bahwa di sana itu tidak ada orang, tidak ada pos, yaitu penjaga di situ. Salam waras. Dino iki balik maneh ambek aku Adityas ambek Babe Haryono. Kalian akan disuguhi sebuah cerita nyata, kejadian nyata, misteri ndek Gunung Lawu. Ya apa ceritane? Ayo awake dhewe rungokno bareng-bareng sehingga iso njupuk hikmah tekan cerita-cerita iki. Ayo kita mulai. Berapa tahun yang lalu ya, kan saya waktu itu pergi dengan 6 orang pembawa mobil apa ya, naiklah katakannya ya. setelah penggalian gali rohani ya. Sampeyan ning Jogja iku agendane apa? Agenda ini menggali rohani. Oh, jadi sampeyan ana kaya apa ya istilahnya Spiritual lah. Kaya sowan spiritual lah. Sowan dengan teman-teman dengan 6 orang termasuk saya. 6 orang. Waktu dalam perjalanan mau pulang, Jadi iki perjalanan spiritualnya wis selesai. Terus dalam keadaan kita pulang. Perjalanan pulang ke Malang. Waktu itu kan nggak ada pulang. Dalam perjalanan. Sampeyan tekan Jogja. Oh, jadi acaranya di Jogja. Ya, selesai acara Jogja. Akhirnya jalan. Akhirnya dari perjalanan di situ ada namanya Karang Katon Terman. Di jalannya Karang Katon Terman. Sebuah daerah. Pada waktu itu jalannya ada simpang dua ini. Simpang dua, lah teman saya bilang, singkeri, ya sini sing kanan. Akhirnya orang dua ini ditekan, temen ini ditekan. Istilahnya tukaran lah kasarannya. Nali dalan. Apakah itu perjalanan mulai itu apa dalan pertama budal itu? Enggak, perjalanan pulang lewat jalan lain. Enggak kesasar. Oh, jadi mulainya lewat jalan lain. Akhirnya terabas gitu ya. Terabas Jogja, terabas. Nah, ini kan temen berdua ini kan diserat. Buat jalan ini. Akhirnya manut yang satu, yang termasuk yang punya mobil. Kebetulan yang ini asli orang ke sana tapi nggak tahu jalan. Akhirnya manut yang punya mobil. Nah, dalam perjalanan akhirnya kan orang dua ini begitu karena rame gitu ya. Ya pada suatu saat jalan ini kok aneh gitu ya. Aneh. Kok tambah nanjak. Nah, teman saya bilang, terus saya mau nggak apa-apa, di sini langsung tutup gitu. Ini Magetan gitu. Oh iya wes nggak apa-apa wes jalan aja. Ya teman saya yang 4 itu tenang aja, yang 3 itu tenang kan, karena orangnya sudah kan ya. Tenang aja terus. Tahu-tahu dalam perjalanan 1 jam naik. Akhirnya naik sampai ke puncak Gunung Lawu. Jadi istilahnya kudu puncak gunungnya cuman daerah sing dalan itu. Dalan itu ujung lah. Ujung jalannya itu ya satu mobil lah katakan. Ya karena dengan keyakinan akhirnya berangkat aja ini kesasar wis. Kesasar termasuk ini. Wah, rame wis namanya teman ya orang. Oh, ini kamu yang ini wis gini aja tenang, enggak ada apa-apa. Kita jalan aja. Nah, sampai di situ ada lapangan gitu. Seperti lapangan gitu loh, tapi nggak salah. Akhirnya mobil itu tuh berhenti Di lapangan. berhenti dengan sendirinya tanpa macet sendiri. Ya otomatis kan teman-teman bingung kesulitan. Nah, iya opo iki kayak gini. Masih wajah siji, murim-murim ngamuk ngono wis. Tenang. Iki jam piro, Be? Ya kurang luwih jam 9 malam. Berarti sepi. Berangkatnya dari Jogja sekitar jam 7. Ya. Jam 7 malam. Oh ya perjalanan 9. So, dari situ akhirnya tenang, orangnya bingung, tapi teman-teman yang situ terus tenang aja, awalnya di sini ini kan tak. Ya sekarang kita coba, kita nanti siapa tahu kita dapat pertolongan dari yang di daerah lain. Terus teman saya yang betul bilang wis ini apa tak bening wis, tak tunjuk. Nah setelah itu setelah tunjuk kira-kira ada setengah jam mobil itu belum. Kata dulu itu belum. Terus di kaminya belum. Wah kaget.
Wah, orang-orang ada teman-teman rame wis. Oh, gini. Ya akhirnya gini wis tenang aja. Lalu dijalan sih kayak itu kan gak betul. Nah, pada saat itu ada keluar ada orang 20 orang loh ini ya. Dari mana? Dari semak-semak itu. 20 orang. 20 orang. Saya hitung tuh 20 orang. Wujudnya ya orang. Orang. Manusia. Orang bilang, "Loh Pak, mobilnya terbakar. Nanti kalau mobilnya terbakar, nanti tak carikan air." Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kalau memang Bapak bisa nolong. Loh Bapak mana? Oh saya di sini aja. Rumah saya deket kok. Terus akhirnya salah satu orang atau 2 orang air di dalam mobil itu. Nah, setelah disiram, namanya mobil itu apa itu terbakarnya kalau nggak terbakar belum itu habis. Nah, belum kan mobilnya. Lah orang-orang itu minta pamit yang 20 Pak, saya pamit dulu ya, nanti istri saya nunggu di rumah katanya. Orang 20 itu. Nah teman-teman bilang ya terima kasih lah Pak, soalnya ini jauh-jauh gini. Oh enggak, nanti kalau pulang lewat sini aja, jalannya lewat sini enak, nanti nggak sampai kesasar. Di situ ada kampung kok, tuh. Itu sekitar jam 10 malam. Terus orang-orang itu hilang. Pulang, katanya pulang, saya mau pulang. Oh ya terima kasih. Pokoknya Bapak nanti kalau pulang lewat sini, jangan sampai lewat sini ya, nanti kesasar lagi. Oh ya wis, makasih Pak, makasih. Terus teman saya ada ngasih uang. Enggak Pak, saya nggak butuh uang. Yang penting Bapak nanti selamat dari rumah. Bapak mana sih asli? Saya Malang. Ya saya doakan nanti dari Malang sampai Malang. Oh ya wis, makasih. Jadi orang pulang, ya akhirnya ngomong, begini loh, kita itu nggak usah. Kita kan barusan menggali tentang rohani. Mosok dari rohani wis dalam kegeran ini ujian nih. Emosional. Jadi udah tuh ya wes ini wes kita nang di sini jam 10 malam. Sebentar lagi mobil diem coba disetater. Sopir gondok ae itu jenenge Masters itu gondok ae. Akhirnya diem terus sepuh ya coba disetater. Starter itu bunyi mobil. Langsung seneng wes wah asik itu. Begitu mau berangkat ada 2 orang datang. Orang tadi Orang sing diantara 20 datang 2 orang terus mengatakan gini Pak, nanti kalau Bapak mau balik ke Malang nanti saya pandu, tapi saya bisa mandu tapi sampai dari pos 1 aja karena tempat saya di situ di pos 1 gitu loh. Oh ya terima kasih Bapak, kok saya kok perhatian sih sama orang. Enggak, saya kan termasuk yang di pos yang jaga di sini ini ya. Melihat bapak-bapak ini kasihan, masalahnya jam sekian itu mogok di sini tengah hutan. banyak orang-orang di sini ada, tapi kadang-kadang orangnya kurang ajar. Tapi kalau bapak-bapak kan tahu, bapak itu kan orang-orang baik, jadi tak tolong sampai pos 1. Akhirnya mobil starter bunyi jalan. Lah bapak itu tak suruh naik, tak mau, sudah aku di belakang aja, nanti aku tunjukin aja. Oh iya makasih. Jadi saya berangkat. Nah, orang 2 itu tak lihat sudah tidak ada. Jalan akhirnya sampai jalan itu menurut perjalanan itu akhirnya kok mulus gitu loh, mulus kalau perjalanan mulus akhirnya di situ ada sebuah kedai. Nah, wah ini malam-malam ini jam 10:30 lapar ya, makan di situ. Setelah makan di situ ada di warung itu ada perempuannya 2, lakinya 2. Nah kita diberi makan apa, minta apa dikasih makan apa ya, kita makan sama-sama, makan sama orangnya juga makan. Dikasih uang ya mau, dia mau nggak apa-apa, terus kasih uang. Akhirnya kita setelah makan kita pamit pulang. Terus orang di warung tuh bilang, wes Pak nanti lewat sini aja, nanti biar tenang, nyampe nanti di daerah sini loh Pak, di bawah gunung ini nanti di situ ada rumah makan juga, ya Pak mampir minum-minum di situ. Oh ya terima kasih. Ini kita berangkat lagi. Setelah itu turun ke situ kira-kira 1 jam perjalanan, akhirnya turun gunung paling bawah. Di situ ada warung lagi. Nah, di situ enggak ada istilahnya, enggak makan tapi ngopi, rokokan, ngopi sama rokok sama ngopi. Terus cerita-cerita sama orang warung itu bahwa di sana itu tidak ada orang, tidak ada pos, yaitu penjaga di situ.
karena bapak-bapak ini orang baik, akhirnya ditolong sama itu. Padahal itu bukan orang sana, itu penjaga Gunung Lawu. Penjaga gaib. Gunung Lawu akhirnya sampai saya pulang dari Malang sekitar jam 1 malam. Kurang lebih jam 1 malam atau jam 2. Pulang begitu. Anehnya mobil dari rumah, dari perjalanan mulus dari rumah itu, mobil saya itu merotoli semua. Mobil, lampu merotol. Itu akhirnya sampai datang dari rumah itu kejadian ketemu si penunggu Gunung Lawu. Nah, jadi orang yang di mana 20 orang itu bukan orang sebetulnya. Penunggu Gunung Lawu. Dan 2 orang warung tadi bukan warung sebetulnya. Ya juga penunggu Gunung Lawu. Nah, pada waktu pulang kan sudah pulang ke rumahnya masing-masing teman-teman. Nah, si sopir itu pagi-pagi datang ke rumah bilang, "Hari aku ngimpi mengiru. Diparani ambek penunggu Gunung Lawu bahwa untung awake dhewe itu kadang dewo. Seandainya enggak kadang dewo wis dijungrak nang jurang." Akhirnya karena orang baik kita dipandu sampai turun ke Malang. Apa hikmahnya tekan cerita menurut sampean? Ya hikmahnya satu, berarti perjalanan dan perjalanan kita pulang berarti sama. Dibantu meskipun dengan orang, tapi roh halus itu kan orangnya baik, roh halus tapi baik. Karena kita punya etikat baik, makanya jadi orang jangan meremehkan hal-hal yang bersifat natural, supranatural. Karena meskipun begitu ada kehidupan di sana. Yang penting kita kemana saja, di mana saja, meskipun tempat wingit ya, kita harus sopan, santun, hormat. Itu pertama. Makanya jangan sampai kalau ke tempat-tempat yang sifatnya wingit, angker, ya kita berdoa sebagai manusia ya, dalam perjalanan kemana saja dilindungi. Itu hikmahnya. Di perjalanan ini sangat, wah kalau diceritakan secara detail memang lebih hebat, tapi karena ini ceritanya cuma tak potong-potong ya cuma segini, tapi mungkin Lain kali lebih didetailkan lagi. Nanti pertemuan yang berikutnya mungkin lebih detail kita lagi. Nanti saya usahakan supaya nanti pemirsa bisa menikmati hasil-hasil supranatural. Nah, di antara teman-teman ini tadi sampean sing 6 orang tadi itu masih hidup semua sekarang. Yang meninggal sudah 3 orang. Jadi sisa 3 orang. Ini saksi hidup. Saksi hidup masih ada. Ini mungkin bisa diceritakan ya. Nanti bisa cari dari sudut pandang yang lain. Nah, nanti bisa waktu sampai ini nanti saya ketemukan yang teman saya itu nanti biar jelas. Yang sopirnya masih ada. Jadi biar nanti jelas, nanti bisa kita main-main ke rumah. Ya teman saya masih sekarang ya teman. Cuma yang meninggal 3 orang yang meninggal. Dari namanya Pak Sukritoani meninggal. Ali meninggal, Mas Karno meninggal. Tapi yang 3 tinggal 3 saya, Mas Tris, sama ini. Pak Nojo itu sudah meninggal. Jadi tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang toh. Yang 4 meninggal. Apa hikmah sing iso dijupuk tekan cerita iki monggo silakan. Sampeyan kabeh sing iso mengambil hikmah kaya apa. Kita hanya menyampaikan cerita kejadian nyata dan sebenarnya. Tidak ada yang ditambah-tambahkan, itu murni pengalaman dari Pak Hari dan teman-teman. Asli ini. Semoga bisa mengambil hikmah dari itu semua. Kita kan cerita sih sama Babe Kimang, ada satu hal yang bisa tak tarik kesimpulan. Itu bahwasannya dimanapun kita berada, kita harus terus menjunjung sopan dan santun. Tidak peduli dengan siapapun orang, bisa juga alam, bisa juga dengan penunggu gaibnya. Dimensi lain di alam itu juga kita harus selalu menjunjung tinggi sopan dan santun. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cukup. Lek sampean duwe cerita-cerita sing atine di-share ambek aku, ambek Babe, monggo silakan datang ke studio kita. Nanti kita bisa sharing-sharing pengalaman dan mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman. Salam waras. Tutup dengan salam gawe kalian kabeh. Salam waras. Dadah.